apa itu SP4N lapor secara umum. Prinsip no wrong door policy dibentuk untuk mendorong prinsip yang berarti tidak ada pintu pengaduan yang salah. SP4N lapor telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kompetisi pengelolaan SP4N kali ini merupakan yang keempat kali. Rekan ASN dan sahabat lapor dimanapun berada. Pada tanggal 30 Desember 2021 yang lalu, kami telah melakukan soft launching kompetisi SP4N lapor. Sebelum saya bahas kompetisi SP4N lebih lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu SP4N lapor secara umum. SP4N lapor merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan menggunakan aplikasi lapor, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat. Ini merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia. Lapor telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013. Tujuan SP4N adalah agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga, SP4N lapor telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Ini artinya seluruh penyelenggara pelayanan publik di Indonesia wajib untuk terhubung dan mengelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N lapor. Saya akan jelaskan beberapa keunggulan dari SP4N lapor. Yang pertama, ini adalah prinsip no wrong door policy, dibentuk untuk mendorong prinsip yang berarti tidak ada pintu pengaduan yang salah. Tidak ada kata penolakan terhadap pengaduan dengan alasan salah instansi. Karena dengan sistem yang terhubung dan saling terintegrasi, seluruh pengaduan dapat diterima dan juga disalurkan kepada instansi yang berwenang menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Selain itu, penetapan sebagai aplikasi umum ini memerlukan dukungan kebijakan. SP4N lapor telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan publik di Indonesia wajib untuk terhubung dan juga mengelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N lapor. Sampai saat ini, SP4N melalui platform aplikasi lapor ini atau biasa disebut dengan SP4N lapor telah terhubung dan dimanfaatkan oleh sebanyak 658 instansi pemerintah, terdiri dari 34 kementerian, 100 lembaga, dan 524 pemerintah daerah. Kanal pengaduan yang banyak, SP4N lapor juga memiliki banyak alternatif kanal pengaduan. Di antaranya bisa menggunakan website www.lapor.go.id, SMS 1708, juga ada mobile apps, iOS maupun Android, sosial media handler, dan juga kanal existing yang sudah ada di instansi, seperti melalui surat, email instansi, dan juga tatap muka dapat diinput ke dalam SP4N lapor, serta terdapat dashboard pengelolaan. Semua kanal ini saling terintegrasi dan juga dapat dikelola dalam satu sistem, sehingga juga memberikan kemudahan instansi dalam memberikan tindak lanjut dan juga memanfaatkan data pengaduan tersebut untuk perbaikan pelayanan publik. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan laporan dengan baik dan benar melalui SP4N lapor. Yang pertama, masuk ke kanal resmi SP4N lapor. Pelapor dapat mengakses seluruh kanal resmi SP4N lapor seperti situs www.lapor.go.id, SMS 1708, dan juga aplikasi mobile. Kemudian, uraikan kronologi dengan jelas dan lengkap. Pelapor menyertakan seluruh informasi yang diperlukan
agar laporan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, pelapor tidak perlu berulang kali mengkonfirmasi informasi, sehingga ini dapat mempercepat proses pengelolaan pengaduan. Langkah yang ketiga, sebutkan waktu dan tempat. Laporan perlu dilengkapi dengan informasi waktu dan tempat di mana kejadian berlangsung. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat memudahkan pengelola untuk mengerti substansi pengaduan. Demikian juga dengan penggunaan istilah atau singkatan yang tidak lazim agar dapat diberikan penjelasan. Dan yang terakhir, melampirkan bukti pendukung jika ada. Pelapor dapat melampirkan bukti-bukti yang dapat mendukung laporan tersebut. Lampiran ini dapat berupa gambar, rekaman, ataupun dokumen digital yang dapat diunggah melalui kanal situs maupun aplikasi mobile. Tentunya rekan ASN dan sahabat lapor tidak perlu khawatir karena pelapor dapat memilih untuk merahasiakan nama akun atau merahasiakan keseluruhan substansi laporan dengan fitur anonim atau rahasia. Fitur ini akan membatasi akses pengelola pengaduan dan juga masyarakat umum terhadap informasi tertentu. Dengan fitur anonim, maka nama pelapor akan berubah menjadi anonim. Sedangkan dengan fitur rahasia, maka laporan tidak akan muncul pada halaman publik. Penentuan anonim atau rahasia dapat dilakukan pada saat pembuatan laporan atau pada saat verifikasi laporan. Namun demikian, pelapor tetap harus berhati-hati menyertakan informasi sensitif pada isi laporan. Informasi tersebut akan tetap dapat diakses oleh pengelola pengaduan di instansi yang mendapatkan disposisi. Untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pengguna, aplikasi lapor selama tahun 2020-2021 mengalami beberapa penyempurnaan. Di antaranya ada social media handler dan juga mobile admin. Fitur social media handler pada aplikasi lapor mempercepat respon yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain untuk aspek kecepatan, pengembangan fitur ini dilakukan untuk memperkenalkan dan memperluas jangkauan SP4N lapor, terlebih menjangkau masyarakat yang selama ini menggunakan media Line, Telegram, dan Facebook Messenger. SP4N Lapor juga menghadirkan fitur mobile admin yang ditujukan bagi pengelola aplikasi pengaduan tersebut. Mobile admin diharapkan memudahkan pengelolaan SP4N Lapor dari berbagai perangkat. Tidak hanya terbatas pada komputer saja, namun juga bisa melalui aplikasi yang ada pada sistem Android dan juga iOS. Penilaian masyarakat untuk pengelola juga di sini kita berupaya menambahkan fitur dashboard monitoring untuk instansi level hub atau bisa disebut koordinator hub. Koordinator level hub sendiri terdiri dari instansi-instansi kunci yang diharapkan dapat mendorong dan juga mengawasi instansi di bawahnya. Melalui fitur ini, koordinator hub pengelolaan pengaduan selain mengawasi juga dapat memberikan intervensi dan juga teguran melalui sistem. Selanjutnya, SP4N Lapor didukung dengan adanya dashboard kategori untuk memudahkan admin dalam mengetahui pengaduan yang disampaikan masyarakat berdasarkan kategori. Sistem SP4N Lapor juga dilengkapi dengan adanya fitur subdomain dan juga SMS prefix. Pada fitur ini, masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduan kepada instansi yang berkaitan sehingga laporan tidak perlu diverifikasi oleh admin pusat, dapat langsung diverifikasi oleh admin koordinator yang ada pada setiap instansi. Kompetisi pengelolaan SP4N kali ini merupakan yang keempat kali.
setelah dilaksanakan sejak tahun 2018. Sama dengan tahun lalu, kompetisi ini masih terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori Outstanding Achievement, kategori instansi pemerintah, dan kategori UPP, Unit Pelayanan Publik. Direncanakan pendaftaran akan dimulai di bulan Februari tahun 2022. Setelah itu akan dilaksanakan evaluasi dari dokumen untuk memilih instansi yang layak lolos ke sesi evaluasi lanjutan, yang akhirnya dari evaluasi lanjutan tersebut akan menghasilkan sebanyak 17 instansi dari 3 kategori yang ditetapkan sebagai penyelenggara SP4N terbaik di tahun ini. Secara umum, terdapat 5 indikator yang menjadi fokus penilaian, yaitu aspek pendorong perubahan, aspek perubahan dan perbaikan pengelolaan pengaduan, aspek dampak, aspek berkelanjutan, dan aspek konektivitas. Kelima indikator utama tersebut diharapkan dapat melihat kualitas pengelolaan pengaduan secara keseluruhan, mulai dari komitmen, visi, kelengkapan, pemberdayaan, dampak, hingga keberlanjutan dari pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh instansi. Untuk detail dan teknis pelaksanaan dan indikator penilaian yang digunakan dalam kompetisi SP4N dapat dilihat pada Kepmen Pan-RB nomor 1473 tahun 2021. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan ASN, sahabat lapor dimanapun berada, untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Mari kita manfaatkan aplikasi SP4N Lapor melalui kanal-kanal yang sudah tersedia. Bersama kita wujudkan SP4N Lapor yang mudah, terpadu, dan juga tuntas. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.